Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Panji Mansyaputra, mahasiswa Permata Sakti 2020 dari Universitas Tikubang, Semarang. Kali ini kami akan memperkenalkan salah satu ikon yang ada di kota Semarang ini, yaitu Warak Ngendok. Nah, apa itu Warak Ngendok? Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh teman saya sebagai berikut. Hai teman-teman, nama saya Muhammad Yang Safiur Rahman, mahasiswa Permata Sakti 2020 dari Universitas Tikubang, Semarang. Saya di sini akan menyampaikan informasi yang pertama kepada teman-teman mengenai lokasi geografis dari Warak Ngendok. Warak Ngendok adalah sebuah patung yang berdiri di Taman Pandanaran yang lokasinya berada di tengah-tengah kota Semarang. Tepatnya berada di Jalan Pandanaran, Semarang Selatan, Kota Semarang. Serta lokasi dari patung Warak Ngendok ini juga berada tepat di depan kampus kami, yaitu kampus Universitas Tikubang, Semarang. Karena lokasinya strategis ini, maka teman-teman akan sangat mudah untuk menemukan dan juga menjangkaunya. Teman-teman bisa menggunakan transportasi umum seperti BRT Trans Semarang atau juga bisa menggunakan ojek online. Atau teman-teman juga bisa menggunakan kendaraan pribadi, baik itu sepeda motor ataupun mobil. Tetapi sangat disayangkan kalau di sini hanya tersedia parkir untuk sepeda. Sedangkan untuk mobil dan juga sepeda motor itu belum tersediakan. Oke, cukup segitu informasi yang dapat saya sampaikan. Untuk informasi selanjutnya mengenai sejarah diri Warak Ngendok ini akan disampaikan oleh teman saya. Hello, my name is Simi Madinalin, and today I'm going to tell you a brief story about Warak Ngendok. Warak Ngendok is a mythological animal that is for majority citizen in Semarang. For the majority of citizens Semarang, Warak Ngendok is only known as a giant toy that is celebrated during a Tukderan festival. This festival is held annually on the Saban month on the Japanese calendar. And in this festival usually will be attended by a kirab. There are red and white troops, drum band, Warak Ngendok, cannons, and another performance arts in Semarang. However, many people still don't know that Warak Ngendok is a mythological animal that is very powerful. Its body is a goat on legs and then a dragon on its head, and while the other whole body is like a burak. And the Warak Ngendok itself, there are two sentences. The Warak is from Arab, which means warai, or you can say holy, and then Ngendok means playing X. And these two words can be interpreted as people that maintain sanctity in the Ramadan month. According to the local stories, Warak Ngendok is usually known since the very first time of this establishment of the city. Surely since when? No one knows until now. In fact, when Ki Ageng Pandanarang founded this city for the first time and become the regent of Semarang, this mythological animal has been there and present in the community. Ki Ageng Pandanarang is known as Raden Pandanaran. He was the son of second Demak Sultanate, which refused to preside over the throne because he was preferred to explore his spirituality deeper. But the other version from Arabian people who live and settle in Semarang, Ki Ageng Pandanarang is a merchant from Arab, and he was asking a permission to the Sultan of Demak to trade and spread Islam in Pragoda, which is now known as the Bergota Burial area. In spreading Islam, he combines three cultures in Semarang. So that's why Warak Ngendok exists until now and become the mascot of this city. So that's all from me. This is a brief history about Warak Ngendok. Thank you. Hai, perkenalkan, saya Zuanita Syifa Ujana, mahasiswa Permata Sakti 2020 dari Universitas Tikubang, Semarang. Nah, setelah tadi mengenai sejarah Taman Pandanaran sudah disampaikan oleh teman saya, sekarang saya ingin sedikit menceritakan mengenai pembangunan Taman Pandanaran.
Jadi sebelumnya lokasi dengan luas tanah sekitar 600 meter persegi ini dulunya adalah kawasan SPBU. Namun karena kurang laku, akhirnya pemerintah kota mengubahnya menjadi sebuah taman yang hingga saat ini kita kenal dengan nama Taman Padanaran. Untuk pembangunannya, pemerintah kota mengeluarkan dana sebesar 1,8 miliar rupiah dan proses pembangunan selesai pada tahun 2014. Nah, Taman Padanaran ini diresmikan oleh Wali Kota Semarang yaitu Bapak Hendrar Prihadi dan pada tahun 2015 mulai dibuka untuk umum. Nah, selanjutnya mengenai deskripsi dari Taman Padanaran akan disampaikan oleh teman saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dimas Wahyu Priambodo, mahasiswa Permata Sakti tahun 2020 dari Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi fisik dari bentuk warak ngendok. Jadi begini teman-teman, deskripsi fisik dari bentuk warak ngendok itu terdiri dari unsur-unsur yang ada di kota Semarang. Nah, unsur apa aja itu? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu unsur Jawa. Unsur Jawa pada badan warak ngendok terwakili oleh badannya yang seperti badan kambing. Kemudian yang kedua yaitu unsur Cina terwakilkan kepada kepalanya yang berbentuk kepala naga. Dan yang terakhir yaitu unsur Arab yang terwakili oleh bulu-bulunya yang keriting. Selain itu teman-teman, warak ngendok juga mencerminkan karakteristik sifat warga asli kota Semarang yang tegas dan apa adanya. Warak ngendok juga menjadi ikon kota Semarang dan mewakili akulturasi budaya dan keragaman etnis yang ada di kota Semarang teman-teman. Nah, sekarang kenapa kok bisa disebut ngendok? Karena biasanya ditaruh telur di bawah ekornya atau di sela-sela kakinya teman-teman. Jadi begitu kira-kira deskripsi fisik dari warak ngendok, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai fungsi dan kegiatan Taman Padanaran. Warak ngendok, as a symbol of true ethnic harmony in Semarang, has been turned into a monument in a park on Jalan Padanaran. This park usually crowded by people in the morning or the evening. While visiting Semarang, you can do surfing in the cyberspace using the free internet. In the middle of the park, there is a form of a plaza where the community do their activity. There are photography enthusiasts, then a bicycle community, as well as skateboarding. The skateboarder play in this park will get a new challenge because this park is not only flat but also has stretch. Also has a T-Reach that can make you hone the skateboarding skill. On the edge of the park, there are concrete and stone branches that used to chit-chatting or just chilling. And when you are hungry, around this park, there are food stalls and mini market that offer a variety of menus. And this park also has toilet facilities located just below in this Warak Ngendok statue. Also has a trash that makes easier for you to take out your trash, so you can make the environment keep clean. A part of the community, Tikubang students also use this park to do some activities too.
and also the citizen or the people always do exercise or just play with their children. Thank you. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nevia Mutiara Hatta dari mahasiswa Permata Sakti 2020 dari Universitas Tikubang Semarang. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai fasilitas dan perawatan Taman Padanaran. Nah, di Taman Padanaran ini terdapat beberapa fasilitas yang bisa teman-teman gunakan jika teman-teman berkunjung ke sini. Yang pertama, ada tempat parkir khusus sepeda yang ada di kanan dan kiri taman. Kemudian yang kedua, ada keran air siap minum yang ada di samping kiri dan kanan toilet. Lalu yang ketiga, ada toilet yang berada di tengah-tengah Taman Padanaran dan berada persis di bawah patung Warakendok. Lalu yang keempat, ada bangku taman yang tersebar di area Taman Padanaran. Lalu yang kelima, ada wifi gratis yang bisa dimanfaatkan oleh pengunjung taman. Dan terakhir, ada tempat sampah. Nah, Taman Padanaran ini adalah salah satu taman di Kota Semarang yang dikelola oleh Disperkim atau Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang. Nah, jadi para petugas Disperkim inilah yang merawat Taman Padanaran, mulai dari menyiram tanaman, kemudian membersihkan sampah-sampah yang ada di area taman, serta memperbaiki fasilitas-fasilitas taman yang rusak. Jadi selain petugas dari Disperkim, kita juga sebagai pengunjung taman harus menjaga kebersihan dan merawat taman agar tetap terlihat indah dan nyaman. Jadi baik petugas Disperkim dan pengunjung taman harus saling terlibat dalam perawatan Taman Padanaran ini. Nah, untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk tetap membuang sampah pada tempatnya dan jangan merusak fasilitas umum yang sudah disediakan ya. Nah, selanjutnya akan ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh teman saya. Oke teman-teman, itu dia beberapa informasi mengenai salah satu ikon yang ada di Kota Semarang ini, yaitu patung Warakendok. Jadi buat teman-teman yang berkunjung ke Semarang, kalian bisa mampir untuk melihat langsung patung Warakendok ini. Kemudian kalian juga bisa berfoto-foto ataupun juga menikmati suasana taman yang ada di sekitar patung ini. Dan kami tunggu kedatangan kalian. Kami semua pamit dan sampai jumpa.